Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Nah, teman-teman, berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Bapak Miftahul Huda. Pada hari ini kita akan belajar tentang ekosistem tundra dan juga ekosistem taiga. Nah, jadi tema kita hari ini masih berkaitan dengan ekosistem, baik ekosistem buatan ataupun ekosistem alami. Pada hari ini yang kita bahas adalah salah satu dari bagian ekosistem, yakni ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Di sentra Imtak ini Bapak hanya menyampaikan pengantar dari pembelajaran tentang ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Selebihnya teman-teman bisa mendapatkan pelajarannya di sentra sains. Baik teman-teman, kita bahas satu persatu. Teman-teman bisa perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Nah teman-teman, inilah ekosistem tundra. Ekosistem tundra adalah segala komponen yang berada di daerah kutub atau daerah dengan es abadi, baik berupa makhluk hidup maupun benda mati yang keberadaannya saling mempengaruhi dan saling terikat. Nah, karena suhunya sangat rendah sekali, di es sampai dengan minus di bawah 0 derajat ya teman-teman, maka jarang sekali tumbuhan yang hidup di sana. Yang ada tumbuhan-tumbuhan di sana adalah tumbuhan jenis lumut, dan juga hewan-hewan yang ada di sana adalah hewan-hewan yang memiliki bulu yang tebal seperti beruang. Nah, itulah ekosistem tundra. Selanjutnya, teman-teman perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Nah, teman-teman, gambar ini adalah bentuk gambaran dari ekosistem taiga. Ya, teman-teman, kita bisa lihat bahwasanya banyak pohon-pohonan jenis pohon-pohonan seperti pohon pinus ya, dan juga pohon cemara. Nah, teman-teman, ekosistem taiga itu adalah segala komponen yang ada di daerah dataran tinggi subtropis, yakni perbatasan antara di bawahnya ekosistem tundra ya teman-teman. Jadi setelah ekosistem tundra itu ada ekosistem yang lainnya, yakni ekosistem taiga, baik berupa makhluk hidup maupun benda mati yang keberadaannya saling mempengaruhi. Di ekosistem taiga ini banyak ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan konifer. Ya, suhunya lebih tinggi dari keadaan di ekosistem tundra, berada tepat di bawah dari ekosistem tundra. Ya, biasanya hutan-hutan konifer penghasil kayu yang digunakan untuk membuat bahan kertas, teman-teman. Nah, itulah ekosistem taiga. Nah, inilah pengantar yang bisa Bapak sampaikan tentang ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Pada kali ini di sentra Imtak kita akan membahas tentang bagaimana menghadirkan sikap ihsan. Nah, teman-teman, ihsan adalah
perbuatan yang baik atau perbuatan yang sangat baik, perbuatan yang terbaik. Itulah ihsan. Dalam hal apa teman-teman? Yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menunaikan hak-hak makhluk Allah. Teman-teman, di mana sih kita bisa mendapatkan dalil atau hujjah tentang kita diharuskan bersikap ihsan? Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Hud ayat 7 yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya sebelum diciptakan langit dan bumi di atas air, agar dia menguji di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah teman-teman, jadi sikap ihsan adalah bagaimana berbuat amalan yang terbaik. Nah, Allah menilai kita dari amalan yang terbaik dari kita. Dalam beribadah kepada Allah, apa sih yang harus kita hadirkan dalam sikap ihsan? Yang pertama adalah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan seperti kita melihat benda ataupun hewan dan juga makhluk Allah yang lain ya, tetapi kita menghadirkan Allah ini dengan melihat kebesaran-kebesaran yang Allah hadirkan di dunia ini. Yang kedua adalah menghadirkan rasa takut. Allah senantiasa mengawasi. Jadi Allah itu maha mengawasi. Setiap apa yang kita perbuat Allah melihat. Nah, di dalam kita beribadah, dalam kita sholat, maka kita harus ingat apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, Allah maha mengawasi, Allah maha melihat. Jadi kita diharuskan untuk fokus ya teman-teman, fokus ketika beribadah, untuk fokus. Nah, istilah fokus ini adalah khusyuk ya. Jadi dalam beribadah kita harus khusyuk. Nah, selanjutnya adalah menunaikan hak-hak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ihsan juga berkaitan dengan menunaikan hak-hak makhluk. Yang pertama, hak makhluk yang harus kita lakukan berbuat ihsan, yang pertama adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tua, yakni menjalankan atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua selama tidak bertentangan dengan agama kita, agama Islam. Yang kedua adalah menyenangkan kerabat karib kita dan meninggalkan apa yang membuat susah mereka. Ya, jadi kita harus menjaga hubungan baik dengan kerabat atau keluarga. Yang ketiga adalah menjaga harta anak yatim. Yang keempat adalah memenuhi kebutuhan sandang dan pangan kaum duafa. Kaum duafa ini adalah teman-teman kaum yang sangat miskin sehingga pakaian dan makanannya pun tidak bisa dia beli. Nah, tugas kita melebihi kelebihan harta, maka kita harus memberikan kebutuhan sandang dan pangan kaum duafa. Yang berikutnya adalah melengkapi kekurangan ibnu sabil. Nah, teman-teman, ibnu sabil adalah orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Berikutnya adalah memberikan makan hewan bila lapar. Nah, teman-teman, kalau kita pelihara hewan atau berternak ataupun ya sekedar memelihara sebagai hobi, kita harus menjaga hewan kita agar tetap sehat, tetap bahagia ya, yakni dengan memberikan makanan secukupnya. Jangan sampai kita membiarkan hewan-hewan ternak kita kelaparan. Nah, berikutnya adalah berbuat profesional dalam bekerja. Nah, profesional ini adalah
mengerjakan segala aktivitas yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, fokus, dan juga dengan hasil yang terbaik. Nah, itulah tugas atau kewajiban kita berbuat ihsan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, pelajaran hari ini kita bisa mempelajari tentang nama-nama Allah. Yang pertama adalah Al-Ahad, artinya Allah itu Maha Esa. Ya, Dia tidak berbilang dan tidak dapat menerima tambahan atau pengurangan, baik imajinasi maupun kenyataan. Ya, jadi kita harus yakin bahwasanya Allah itu Ahad, Esa. Ya, kita harus berpegang teguh pada kebenaran agama kita, yakni bahwasanya Tuhan Allah itu adalah Esa, tidak berjumlah, tidak bertambah, tidak beranak, dan juga tidak diperanak. Ya, jadi Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa. Yang kedua adalah As-Samad, artinya Allah tempat meminta. Ya, zat yang dituju dalam setiap kebutuhan dan tempat meminta pertolongan di dalam setiap kesulitan. Ya, jadi kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Al-Qadir, Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak butuh perantara. Apapun yang dikehendaki Allah maka akan terjadi, seperti musibah. Ya, musibah yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga nikmat-nikmat yang diturunkan oleh Allah itulah adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus meyakini bahwasanya ketentuan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Hanya bagaimana ketika terjadi apa yang kita tidak suka, sesungguhnya itu adalah yang terbaik untuk kita di sisi Allah. Maka kita harus bisa mengambil hikmah dari apa yang menimpa kita, ketika itu kesusahan atau ketika itu berupa nikmat, maka kita harus juga mengambil hikmahnya. Kita harus tetap bersyukur. Nah, inilah tentang nama-nama Allah yang bisa kita pelajarin di hari ini. Teman-teman, Bapak akan menambahkan lagi kosakata bahasa Arab kita. Yang pertama, An-Nun, artinya paus. An-Nun, paus. An-Nun, paus. An-Nun itu ikan paus ya, teman. Berikutnya, As-Salju, artinya salju. As-Salju, artinya salju. As-Salju, salju. Al-Wazzu, artinya angsa. Al-Wazzu, artinya angsa. Al-Wazzu, angsa. Az-Zi'bu, artinya serigala. Az-Zi'bu, serigala. Az-Zi'bu, serigala. Kharaja, artinya keluar. Kharaja, artinya keluar. Kharaja, keluar. Ar-Rihu, artinya angin. Ar-Rihu, artinya angin. Ar-Rihu, angin. Al-Ghazalu, artinya rusa. Al-Ghazalu, artinya rusa. Al-Ghazalu, rusa. Al-Ma'u, artinya air. Al-Ma'u, artinya air. Al-Ma'u, air. Al-Ma'u, air. As-Sahabu, artinya awan. As-Sahabu, awan. As-Sahabu, awan.
Yang terakhir, dakhola, artinya masuk. Dakhola, masuk. Nah, teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita hari ini. Silahkan teman-teman mengingat-ingat, mempelajari dan menghafalkannya ya tentang kosakata bahasa Arab kita. Nah, teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kita hari ini dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.